Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena susah banget jadwalnya ya, daripada malam banget di atas jam setengah 9, kemalaman itu mah ya. Jadi saya putuskan untuk buat video saja. Silahkan disimak. Kalau memang ada yang belum jelas, boleh ditanyakan nanti via WA. Ya, jadi boleh japri ataupun di grup. Nah, untuk tutorial minggu ini kalian sampaikannya berarti eh, dua materi ya. Nah, saya sebenarnya sedang menanyakan ke Pak Lutfi, cuman belum dibalas. Karena kan memang harusnya Kramer itu tetap dibahas, kemudian sudut trigonometri ini juga dibahas. Karena kemarin Pak Lutfi membahas sudut dan geometri, berarti ya kita bahas sudut geometri minggu ini. Cuma ada tambahan Kramer aja itu. Ya, jadi untuk ini yang sekarang saya akan jelaskan yang sudut dan trigonometri. Ya, jadi nanti kalian sampaikan materi ini dengan latihan soal. Ya, jadi nanti kalian buat latihan soal, dikumpul lagi seperti biasa ke ini GC Google Classroom. Nah, nanti biar bisa saya sambil cek-cek juga gitu. Nah, ini kita lewatin aja ya. Pokoknya intinya ya nanti kalian ajarin sudut dan pengukuran. Ya, ini ya sudut ya, diajarin sudut, kemudian ada lingkaran sama identitas trigonometri yang ada rumus-rumus banyak itu. Kemudian sama grafik. 4 ini yang harus diajarkan. Nah, yang pertama itu sudut ya. Nanti kalian coba cari soal lah ya, soal. Nah, nanti cari yang untuk menentukan sudut. Ya, jadi misalkan kayak gini kan, kalau full kan 360. Nah, kalau siku-siku 90 gitu. Atau nanti dibuat yang ada, cari yang soalnya misalkan sudut 180 derajatnya terbagi-bagi gitu. Nanti suruh cari alfa, beta, misalkan gamma. Alfanya misal udah dikasih tahu gitu. Ya gitu-gitu ya, nanti dicek cari soalnya. Nah, kemudian ini sebenarnya ada tambahan materi baru ya, karena memang ini penting untuk klaster E, terutama arsitektur dan arsitektur lanskap. Kalau di kafe saya sepertinya sih gak ada ya, kalau saya kurang paham, tapi kayaknya kalau di kafe tidak ada, tapi memang penting banget untuk di arsitektur lanskap. Nah, ini DMS, jadi sistem desimal ya, desimal untuk eh, derajat. Kemudian DMS itu singkatan dari degree minute second. Nah, contohnya ini ya, contohnya kalau untuk desimal itu seperti yang nomor 1 ini itu kan desimal. Kemudian kalau degree minute second ya yang ini itu. Nah, terus untuk ini materinya adalah kalian ajarkan mereka cara merubah dari desimal ke DMS gitu, atau dibalik dari DMS ke desimal gitu ya. Jadi kalau misalkan yang DMS dulu nih ya, yang DMS, kalau DMS itu kan karena degree minute second. Nah, contohnya misalkan di sini ada 42,125 ya. Berarti kalau 42,125 kita cari, oh ini nih, jadi ini disuruh buat degree minute second ya, 42,125. Nah, ambil yang komanya. Nah, ini kan komanya 125, terus diambil di sini, terus dikalikan dengan 60 gitu ya. Jadi dikalikan 60. Nah, nanti akan dapat koma lagi ya, dapatnya kan 42 tambah 7,5 jadinya berapa, 49,5. Nah, berarti sisa 4 ini 42 itu jadinya masih derajat, kemudian 7,5 nya itu jadi secondnya, jadi menitnya, jadi menitnya. Kemudian di sini ada koma lagi ya, jadi 7 nya itu jadi menit. Nah, 0,5 nya dikali lagi sama 60 itu jadinya second kayak gitu ya. Itu caranya. Jadi langkah awalnya adalah ambil yang koma dikalikan dulu 60.
Nah, nanti kalau udah dikalikan 60, dapat koma lagi. Koma yang terakhir itu dikalikan 60 lagi. Nah, untuk detik, kan kalau misalkan ternyata, kalau ternyata dia ada komanya lagi, itu bulatkan aja, gitu. Jadi nggak usah dikalikan 60 lagi, gitu. Jadi bulatkan, misalkan hasil akhirnya itu 30,2 misalkan ya, jadinya 30 second, gitu. Kalau misalkan 30,7 berarti jadi 31 second, gitu. Oh, dibulatkannya jadi ini aja, jadi ya jadi yang ini ya, jadi kayak kita bulatkan biasa saja. Oke, itu. Kemudian kalau untuk merubah ya, untuk merubah yang dari DMS, nah nanti yang di bawah biar sekalian saya bahas dari sini. Nah, ini di sini Pak Lutfi ini sempat jelasin ya, nanti kalau memang ini dijelaskan aja, ini untuk yang putaran, yang radian sih ya. Jadi misalkan dari derajat mau dirubah jadi putaran atau radian, ya tinggal dikali aja 1/360. Nah, jadi kali 1/360 ini nanti jadinya radian atau putaran, gitu. Nah, ini kalau yang ini udah kita bahas tadi atau belum ya? Sebentar. Belum. Ya, jadi kalau dari DMS ke desimal ya tinggal kebalikannya. Balik lagi. Bentar ya. Nah, jadi kalau dari DMS ke desimal ya tinggal dikali dibagi. Ya, jadi kalau tadi kan dari desimal ke DMS dikali 60 koma-komanya. Nah, kalau ini udah langsung kan, nggak usah diinin. Jadi ini masing-masing 15 dan 45-nya dibagi 60 gitu. Karena ini udah per menit per second ya. Nah, terus ini kan ini 60, ini dibagi 60. Tapi ini masih dalam bentuk detik. Jadi dia harus setara dengan yang di sini. Makanya di sini jadinya 60 kali 60. Jadi per 360. Ya, jadi ini dibagi 60, satu lagi dibagi 360. 3600 gitu. Ya, jadi kalau yang menit dibagi 60, yang detik dibagi 360. Nah, nanti akan jadi komanya. Nah, ini hasilnya ada koma-komanya, ini jadilah untuk komanya di belakang. Gitu. Oke ya. Nah, ini nanti yang saya tadi minta ya, jadi kalian cari soal-soal sudut biar mereka ngerti. Ya, kalau misalkan jumlah sudut kalau lurus itu 180, kalau siku-siku itu 90. Jadi kalau dijumlahin alfa tambah beta 180 kayak gitu. Gamma plus theta misalkan 90. Gitu. Ya, jadi ini udah ada soalnya sih kalau memang mau dibahas dari sini atau cari yang lain. Ini kan kayak nomor 1 udah gitu. Ya, jadi yang dibahas yang belum-belum aja. Kayak gini kan, kalau mau buat sketsa sudut kayak yang nomor 3 ya. Ini yang nomor 3 ini sketsa sudut berarti kan harus dalam bentuk desimal semua. Nah, jadi alfa udah desimal, betanya harus dibuat desimal baru bisa kita buat sudut gitu. Biar mereka jadi paham kan ya sudutnya gimana. Oke. Kemudian untuk suplementer dan komplementer. Ya, komplementer ini di sini udah ada ininya sih. Udah dijelaskan ya kalau ini yang suplementer nih yang ini. Ya, yang 180 derajat. Kalau komplementer ya ini yang 90 derajat. Makanya dia butuh dalam bentuk desimal. Kalau masih kayak gini kan nggak bisa, harus dikurangnya harus desimal. Gitu. Oke, kemudian juga ini dijelaskan lagi. Ya, tadi kan kalau yang di awal tadi ada tuh untuk yang sudut kan jadi dikali 1/360. Ya, atau 1/360. Nah, tapi kalau misalkan mintanya yang per R, ya kalau per R berarti
ya sudutnya itu dilihat. Jadi misalkan ini sudutnya untuk yang ini ya, misalkan ini alfa, R-nya kan di sini ternyata kelilingnya ini setara dengan R yang ada di sini gitu. Nah berarti ini hitungan radiannya adalah R per R atau 1 radian gitu. Nah kalau yang ini sudut yang satu lagi yang beta, yang sudutnya beta kan berarti ini kalau ini R-nya ternyata si kelilingnya si beta ini itu setara dengan 4R gitu. Nah kalau kayak gini ya berarti 4R per R, jadinya R radian gitu. Kalau ini mau pakai perbandingan, kalau yang tadi kan kalau mau dibikin yang dikali 130, 1/360 juga bisa. Itu yang putaran yang di awal tadi saya jelasin ya, 1/360. Oke. Nah kemudian ini kalau untuk radian, konversi sudut radian ya, jadi ini konversi ukuran sudut derajat ke dalam radian. Misalkan karena suatu putaran penuh berlawanan arah jarum jam sama dengan 360. Berarti konversikan ukuran sudut derajat ke dalam radian, rumusnya ini. Kalau konversi ukuran sudut radian ke derajat ini. Ya jadi ini aja yang dijadikan rumus. Gitu. Kalau yang atas tadi kan contoh soal, mungkin mereka susah memahaminya ya. Jadi diambil dari sini aja. Nanti kalian pakai ini. Kalau untuk yang radian. Gitu. Jadi ada 2 yang tadi, yang keliling per R jadi jarinya. Nah itu atau yang ini. Tapi memang paling gampang adalah yang ini. Ya jadi itu tidak saya sarankan sih. Jadi saya sarankan ini aja ditekankan ke mahasiswa daripada mereka bingung kan, kok sama-sama radian rumusnya, sama-sama radian tapi rumusnya berbeda gitu. Ambil aja ini yang paling gampang gitu. Oke. Nah jadi dari rumus tadi kan kita bisa nentuin nih ya, jadi kita bisa nentuin tinggal masukin kan 240/360 dikali 2V gitu. Nah kalau untuk yang dari radian ke derajat juga tinggal masukin aja. Nah gitu, jadi lebih gampang. Nah lagi kalau untuk radian tekankan ya di rumus itu, nggak usah. Kalau yang sebelumnya ya dibilangin aja itu memang bisa pakai rumus itu, tapi kalian pakai ini aja gitu. Nah untuk ini yang ketiga ya, itu adalah materinya ini lingkaran. Nah lingkaran itu kan sebenarnya sudah dibahas sebelum UTS ya, yang lingkaran, elips gitu. Nah ini dibahas lagi, tapi dibahasnya terkait sudut. Nah kalau ini kan fungsi yang x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1 udah dibahas di sebelum UTS. Nah intinya di sini adalah dikenalkan dengan sudut yang ada di lingkaran. Nah kalau misalkan ini kan ya, misalkan di sininya ininya kan 1 nih, jaraknya 1. Kemudian untuk sudutnya sendiri ini ya sudutnya 0 kan, karena dia berhimpitan. Nah kalau ke sini yang kedua ini sudutnya V per 6, selanjut jadi V per 4, lanjut V per 3. Nah setiap sudut-sudut ini kan pasti punya titik-titik tertentu yang merah-merah ini gitu. Nah titik-titiknya ini nanti akan berhubungan dengan trigonometri gitu. Jadi ini kalau kita tulis ya, jadi kan kita punya V per 6, berarti titiknya adalah sin V per 6, cos, kebalik, sorry. Bisa dihapus ya. Ya, jadi bukan ini. Jadi yang benar adalah misalkan V per 6 berarti sama dengan cos V per 6, sin V per 6. Sederhananya seperti itu. Gitu ya. Oke. Ya udah jelas ya, ini dijelasin lagi ya. Kalau misalkan untuk yang putaran arah jarum jam, yang searah jarum jam, berlawanan, ini berlawanan ya. Berlawanan.
Kalau berlawanan itu malah justru sudutnya plus, karena memang arah sudut itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ini plus nilainya kalau sudutnya plus. Kalau yang searah gini, ya justru dia minus sudutnya. Gitu. Jangan lupa dikasih tahu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Yang positif kalau di kuadran 1 itu kan semuanya positif. Nah, kalau di kuadran 2 yang negatif itu sin, yang kuadran 3 itu tangen, yang kuadran 4 itu sin tangen cos ya berarti. Ya, jadi gitu ya. Jadi nanti dijelaskan. Kalau di kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 yang negatif hanya sin, kuadran 3 hanya tan, kuadran 4 hanya cos yang negatif. Gitu. Oke. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Sin itu sebagai y-nya, cos itu sebagai x-nya gitu. Kalau mau nyari tangen ya tinggal ini sin per cos jadi y per x. Kalau cosec juga seper y. Atau dibalik, punyanya y dan x terus suruh nyari tangen gitu. Nah, ya berarti kan rumusnya ini. Itu kan kalau cosec kebalikan sinus, kalau sekan kebalikan dari cosinus. Jadi kebalikan itu maksudnya seper cos. Kalau cosec seper sin gitu. Kalau kotangen ya kebalikan dari tangen. Jadi kan harusnya seper tangen. Karena tangen itu sin per cos berarti cos per sin. Nah, ini dijelaskan juga. Nah, kemudian ini contoh soal aja. Terus nanti diajarkan sudut istimewa yang harus mereka hafalkan ya. Ini kan sudut istimewanya. Ya, jadi ini sudut istimewanya yang dipakai yang sudah disederhanakan, jangan yang masih susah. Gitu, atau kalian cari aja di internet gitu ya, yang tabel yang sudut istimewa. Nah, terus kalian kasihin ke mereka. Nah, terus ini tadi yang berkaitan dengan kuadran 1, 2, 3, 4. Kalau cos min T ya jadi cosinus. Ya, jadi cosinus T positif. Kalau dia berada di kuadran berapa? Aduh, saya jadi lupa ya. Nanti coba. Oke ya, jadi saya ralat tadi. Saya tadi ngomongnya negatif ya. Jadi yang kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 tadi. Mana tadi? Bentar. Nah ya, yang ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kalau 1 positif semua. Kalau kuadran 2 yang positif hanya sin. Kuadran 3 yang positif hanya tan. Yang kuadran 4 yang positif hanya cos. Jadi yang positif ya, sin tan cosnya yang positif. Selain yang di sini berarti negatif. Berarti kan kuadran 2 yang negatif adalah cos dan tangen. Kuadran 3 yang negatif adalah sin dan cos. Kuadran 4 yang negatif adalah sin dan tan. Cosnya positif. Nah, terus kita balik lagi ke sini. Ini kan cos min T dia jadinya cos T gitu. Artinya berarti ini dia kemungkinan ada di kuadran 1 atau kuadran 4. Nah, yang kayak gini kan. Gitu. Kalau sinus terus jadi dari sin min T berarti dia jadinya minus. Gitu. Karena di sini ada minnya, jadi keluar minusnya, itu berarti ada di kuadran kalau nggak 2 ya 4. Gitu kan. Kenapa? Karena sinus itu positif ketika di kuadran 2. Sorry, ini berarti kuadran 3 ya, bukan 4. Bukan 2. Jadi dia akan negatif kalau di kuadran 3 atau 4. Karena di kuadran 2 dia positif. Kalau kayak gini berarti kuadran 3 atau 4. Kemudian ada lagi tangan negatif, terus ini di sini negatif lagi. Nah, berarti ini kemungkinannya dia ada di kuadran 1
atau kuadran 4 gitu. Ya, karena kan tangan kan di kuadran 3-nya positif gitu. Jadi dia kemungkinannya ada di kuadran 1, kuadran 1, kuadran 2. Yang ini sorry ya. Ini kuadran 2 harusnya. Nah, kuadran 3 ini berarti. Yang ini kuadran 3. Ya, jadi kalau yang cos, kalau ini kan cos min T sama dengan cos T yang positif, yang jadi positif, berarti kita cari, ini benar ya, 1, aduh maaf nih, saya jadi liar. Ya, ini udah benar. Jadi cos, dari cos yang negatif ke jadi positif, berarti di kuadran 1 dan 4. Karena memang cos yang nilainya positif hanya di kuadran 1 dan 4. Kemudian kalau sinus min T jadi minus, jadi kita cari sin yang nilainya minus ada di mana aja, ada di kuadran 3 dan 4 gitu. Sin itu kan positifnya di kuadran 2. Kemudian tangan juga sama, ini hasilnya negatif, berarti kita cari tangan yang hasilnya negatif ada di mana. Berarti ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Ini 4. Nah, udah. Itu berarti kalau kayak gini, ya jadi kan tangan itu positifnya ada di kuadran 3, berarti negatifnya ada di kuadran 2 dan 4. Nah, terus kalau udah kayak gini ya, misalkan ternyata diketahui seperti ini, terus kalian suruh menentukan ada di manakah ini sudut T ini, ya berarti ada di kuadran 4. Karena semuanya ini empat-empatnya yang sama, yang kuadrannya 4. Kalau yang ini kan 1, 3, 2, nggak mungkin. Jadi yang paling logis adalah T ini ada di kuadran 4. Gitu. Oke, kemudian yang terakhir adalah grafik. Jadi nanti diajarkan aja ya grafik sin itu seperti apa, cos itu seperti apa. Gitu. Jadi ini sebenarnya memang penting sih ya buatin, cuman nggak sampai nanti, insya Allah nggak sampai ke gambar lah nanti. Tapi yang penting paham, misalkan dari gambar kalian mengartikan, tapi tidak terus suruh menggambar ini, karena menggambar trigonometri itu tekniknya cukup rumit gitu. Tapi kalau untuk membaca itu lebih simpel. Ya, jadi kalau membaca grafik kan sebenarnya gampang. Ya, kayak baca grafik fungsi biasa. Jadi untuk membedakan mana sin mana cos tinggal dilihat sini aja sih simpelnya. Ya, jadi kalau nolnya itu ada di pas di tengah-tengah gini namanya sin. Kalau dia pas di ininya adalah 1, pas di sumbu y-nya adalah 1, ini berarti cos. Yang ini sin. Gitu ya. Karena kan sin 0 itu 0. Kalau cos itu 1 gitu. Jadi paling gampang gitu. Ya. Jadi kalau untuk misalkan harusnya kalau misalkan untuk menggambar ya, untuk menggambar tinggal kita tentukan titik-titik ini. Nah, kita tentukan dulu bisa ininya sudutnya apa, berapa, terus tentukan sinnya, tentukan cosnya. Gitu. Nah, nanti kalau untuk yang sin berarti T-nya ini adalah jadi T. Nah, di sini adalah sinnya. Gitu. Ini juga sama. Di sini adalah T-nya, si sudutnya, di sini adalah cosnya. Jadi dari 0, V, 2V, dan seterusnya. Makanya harus dibuat tabel gini. Jadi ini jadi X-nya, ini jadi Y, yang ini jadi Y juga. Gitu. Jadi kayak bikin grafik fungsi biasa. Oke. Ya udah itu materinya. Oh ya, identitas tadi belum ada ya. Nah, ini nanti diajarin juga ya. Yang misalkan ini kan tadi udah dibahas yang dari minus, nanti cari contoh soal yang seperti ini, terus dia kapan dia harus berubah jadi minusnya keluar gitu kan, harus dicek kuadrannya yang kayak tadi saya sebutkan. Jadi kalau misalkan min 225 itu kan berarti di kuadran 3. Nah, kuadran 3 kan sinnya minus, berarti ya jelas otomatis dia jadi minus. 225 nya nggak minus lagi.
Nah, kalau cos min 150 itu ada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 cosnya negatif. Kuadran 2 kan? Iya. Ya, jadi harusnya ini negatif. Ini kurang negatifnya. Kayak gitu ya. Terus kalau kayak gitu, jadi nentuin minusnya, plus minusnya seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari ininya seperti ini diajarin juga. Untuk mencari nilainya ya kan 225 kan bukan sudut istimewa. Nah, cara patokannya adalah 180. Semuanya 180 gitu. Mau berapapun. Jadi ini patokannya 180. Tinggal 180 dikurang atau ditambah gitu. Ya, jadi misalkan 225 min 225 ya berarti dia tinggal ditambah dikurang. Nah, terus selalu ingat nggak hanya yang ada di sini, yang ada negatifnya di sini, terus dia jadi keluar negatifnya gitu. Jadi sin min 225 gitu ya, misalkan min sin 225 ini kan jadinya minus sin 225. Kenapa? Karena dia harus keluarkan minusnya gitu. Bentar ya. Oke ya, kita lanjut lagi. Jadi kalau mau ngitung ini kan kita harus cek lagi dia kuadrannya, misalnya sin 225. Nah, sin 225 ini kita lihat sin 225 berarti di kuadran 3 kan ya. Kuadran 3 sinusnya negatif. Berarti langsung aja ini negatif, udah pasti negatif nanti hasilnya. Kemudian patokannya 180 karena 225 berarti 180 tambah 45 gitu kan. Nah, ini 45 gitu. Jadinya minus sin 45. Jadi tetap berpatokanlah ke yang kuadrannya. Meskipun nanti jadinya 180 dikurang misalkan. Bisa jadi nanti positif. Jadi patokannya dia di kuadran, meskipun ini ditambah ataupun dikurang. Ya. Terus sama juga cos 150 kuadrannya kuadran 2. Kuadran 2 cosnya negatif, berarti langsung min. Gitu. Jadi 180 dikurang 30 jadinya cos 30. Begitupun tangan. Tangan 300 berarti ada di kuadran 4. Kuadran 4 negatif juga, berarti negatif gitu. Nah, kalau untuk yang sin negatif 225 berarti ini kan kita definisikan dulu negatif yang di sudutnya. Ya, jadi yang di sudutnya itu artinya misal min 225 artinya dia putarannya searah jarum jam. Berarti dihitung 225-nya adalah dari sini. 225. Nah, 225-nya nyampe di mana? Gitu. 225 berarti ada di kuadran 4. Ya kan? Kok 4? 2 ini kan. Ini 90 180 ya berarti 225 ada di kuadran 2 gitu. Nah, kalau kuadran 2 ya berarti dia positif harusnya. Negatif ya. Jadi ini positif, di sininya 180. Jadi positif aja. Ya, jadi hasilnya positif. Nah, kalau hasilnya positif ya langsung aja kalau saya sih ya. Ini kan caranya Pak Lutfi beda. Kalau saya caranya gitu, misalkan negatif 225. Negatif 225 ya berarti kan dia searah jarum jam. 225 berhentinya di sini 90 180 kemudian jadi 225 jatuhnya di kuadran 2 gitu. Ini kan 90 280 70 ke sini jadi 45. Nah, berarti kan positif di kuadran 2. Ya udah tinggal 225 itu kan 180 tambah 45 jadi sin 45. Jadi hasilnya positif. Nah, kalau caranya Pak Lutfi beda. Dia minusnya dikeluarin dulu nih jadi sini terus sin 225 baru pendefinisian dari sin 225. Ya, sin 225 itu kan balik lagi pendefinisian sin 225 yang ini tadi. Makanya jadi negatif ketemu negatif jadi positif gitu. Hasilnya sama aja. Silahkan kalau mau dijelaskan dua-duanya atau mau langsung dijelaskan salah satunya juga nggak apa-apa gitu. Intinya adalah gini, pakailah salah satu aja gitu. Yang lebih gampang yang mana? Oke, itu sebenarnya sudah ya materinya, tapi saya mau cek lagi tadi. Nah, ini nanti untuk yang
identitas trigonometri yang lainnya cukup dikenalkan aja. Ya, jadi kan ini identitas trigonometri yang lain itu ada ini cos kuadrat. Jadi berasal dari x kuadrat plus y kuadrat menjadi cos kuadrat t ditambah sin kuadrat t. Karena tadi cos itu adalah x, sin itu adalah y. Gitu. Kemudian kita tambah lagi ini sama ini. Ya, paling gampang yang ini karena tinggal diganti aja. Cos itu kan cos x itu kan cos, y itu kan sin. Jadi tinggal diganti. Lebih gampang. Oke. Untuk yang trigonometri cukup itu materi yang disampaikan. Nah, kemudian untuk yang Kramer ya, untuk yang Kramer ini nanti kalian bahasnya cukup Kramernya aja sih. Ya, karena kalau bahas trigonometri aja udah lama pasti. Ininya kalau yang di sini, yang matriks yang SPL lanjutan ini, jelaskan aja untuk Kramer sama inverse. Udah, yang matriks identitas ini nggak terlalu ini sih. Yang penting mereka ajarkan inverse-nya, ya pakai rumus ini kan, inverse. Oke. Bentar ya. Oke. Ya, jadi inverse pakai rumus yang ini. Bentar, ini kok nggak bisa. Oke ya, jadi inverse ajarin yang ini. Ya, rumusnya itu jadi tentukan dari misalkan matriksnya A, mana yang AB kan berarti mana yang BC, A, B, C, D. Kan gitu ya. Mana yang A, mana yang B, mana yang C, mana yang D. Kita bedakan itu. Nah, rumus ini. Kemudian sama ini bisa skip sih. Yang penting inverse-nya kan. Kemudian sama Kramer. Nah, udah Kramer. Ini ya, Kramer rumusnya ini. Ya, determinan AX sama determinan A. Nah, determinan AX itu kan, semoga masih ingat ya. Jadi, Kramer itu kan nanti jadinya AB ya sama dengan X kan. Nah, berarti AB. Sorry. Jadi, misalnya A-nya, misalnya, ini nggak ada contohnya ya. Ntar coba ya. Kalau misalkan nanti ada Z, berarti ya Z sama dengan tinggal determinan AZ per determinan A. Gitu. Nah, ini sebenarnya ada contoh aplikasinya kok. Jadi gampang kan. Determinan AX gitu kan. Jadi ini ya si determinan si ininya matriks A-nya kan 1, matriks A-nya kan 1 1 2 3. Matriks B-nya itu 7/18. Saya tadi salah ya. Ini ya nulisnya ABX. Pantesan ada yang aneh. Ya, ini kan harusnya, wah nggak bisa dihapus ya. Nggak bisa. Ya, jadi harusnya adalah AX sama dengan B. Nah, tuh. Oke, ini jadi ini matriks A-nya, matriks B-nya. Kemudian ini matriks X itu ya yang variabelnya. Ya, yang variabelnya. Nah, untuk determinan ya tinggal diganti aja. Kalau misalkan kita mau nyari X gitu, nyari X, AX-nya, berarti yang diganti adalah yang X-nya ini kan X. Ini X. Mungkin saya bedain mana aja. Ini X. Gitu. 1, 2 ini diganti dengan 7, 8. Nah, kalau untuk AY ya tinggal berarti yang Y-nya yang diganti sama 7 sama 18. Gitu. Tinggal nyari determinannya. Untuk nyari pakai rumus yang tadi AX sama dengan determinan AX per determinan A. Jadi yang perlu dicari adalah determinan AX, determinan A, dan determinan AY untuk nyari Kramer. Nah, udah gitu aja.
yang perlu kalian sampaikan. Ntar ini ada WA dari Pak Lutfi, saya konfirmasi tadi ya. Nah, oke, ini saya udah tanya sama Pak Lutfi, jadi memang materinya cuma tinggal trigonometri. Nah, artinya sisa waktu ini kan bisa kalian gunakan untuk bahas-bahas soal bisa review gitu ya nanti. Jadi memang cuma tinggal trigonometri. Nah, grammar tetap harus disampaikan. Oke, itu aja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan ya. Mudah-mudahan ini membantu pemahaman. Terus jangan lupa kalian cari soal, mereka suruh latihan, nanti kumpulin lagi di GC. Udah gitu aja, biarin mereka ngerjain semua gitu. Tapi pas di kelas tutorial tetap dibahas untuk ngerjain soal gitu ya. Gitu aja, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.